Baik, saudara-saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Sultan Parinduri. Saya ditemani rekan saya Herlija Lestari. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai pengelolaan penyakit tanaman kelapa sawit. Di sesi yang keenam ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninens. Penyakit busuk pangkal batang ini berdasarkan data beberapa tahun perjalanan perkebunan kelapa sawit bahwa ditemukan perubahan yang cukup signifikan terhadap tanaman yang terserang penyakit busuk pangkal batang. Pada generasi pertama di TBM boleh dikatakan belum ada terjadi serangan, tapi pada tanaman menghasilkan atau TM sudah ada terjadi serangan penyakit busuk pangkal batang, walaupun dalam jumlah yang kejadiannya masih cukup rendah, yaitu sekitar 11%. Namun, pada generasi kedua, di tanaman TBM sudah mulai ada kejadian penyakit Ganoderma. Seiring juga di tanaman menghasilkan terjadi peningkatan. Pada generasi ketiga, tanaman belum menghasilkan, sudah terjadi peningkatan serangan Ganoderma, dan pada tanaman menghasilkan itu sudah di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, ini sudah mencapai 70% dari luasan total perkebunan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kita, pengelola perkebunan, karena apabila penyakit Ganoderma ini tidak bisa kita kelola dengan baik, bisa saja tanaman kita ini akan habis dalam waktu yang cepat sebelum masa pertumbuhan ini selesai pada 25 sampai 30 tahun. Baik, ini yang harus kita pahami yang pertama. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lihat gejala-gejala yang tampak pada tanaman kelapa sawit yang terserang Ganoderma adalah pada daun, di mana tanaman sehat itu daunnya masih hijau, jagur, namun pada tanaman yang kena penyakit Ganoderma, daunnya itu menguning karena hal ini disebabkan ada kerusakan di bagian pangkal batang yang mengakibatkan penyerapan unsur hara air dari tanah untuk menuju ke daun menjadi terhambat. Dan tahap yang berikutnya bisa kita perhatikan adalah sering muncul daun tombak yang tidak membuka sempurna. Jumlahnya lebih daripada 2. Hal ini juga dugaan karena adanya kerusakan di bagian pangkal batang, sehingga tekanan turgor dari akar ini untuk membawa air unsur hara ke daun itu menjadi terhalang. Nah, apa tindakan yang terjadi selanjutnya setelah tanaman ini terserang Ganoderma? Biasanya tanaman ini pangkal batangnya menjadi rapuh, rusak, dan akhirnya sering kejadian tumbang pada beberapa pohon yang ada di lapangan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kondisi yang terjadi di pangkal batang, bisa kita perhatikan di sini adanya terjadi pembusukan, kerusakan di pangkal batang. Dan pada beberapa tanaman ini akan muncul badan buah atau fruiting body dari penyakit Ganoderma ini. Apakah semua tanaman yang terserang Ganoderma ini akan mengeluarkan fruiting body jamur Ganodermanya? Terkadang ada, terkadang juga tidak muncul. Sederhananya boleh kita katakan kemunculan badan buah ini adalah ketika batang dari kelapa sawit, khususnya di pangkal batang ini, sudah kehabisan cadangan, mmm, bagian itu, bagian kerasnya, artinya si jamur ini masuk berubah ke fase generatif. Dalam artian seperti ini, bahwa jamur ini menganggap bahwa dia akan kehabisan cadangan makanan, maka dia akan membentuk ke fase generatif dan dia akan
berpindah lokasi atau menyebarkan spora-sporanya untuk mendapatkan inang yang baru. Nah, ini bisa kita lihat di beberapa lokasi, kadang muncul badan buah, kadang juga tidak muncul badan buahnya. Yang berikutnya adalah ada yang terjadi pembusukan di pangkal batang tadi. Makanya sering terjadi tanaman tumbang, pada suatu saat kelihatannya tanaman masih kokoh, tapi setelah beberapa hari kemudian tanamannya tumbang. Ini yang sering terjadi di beberapa lokasi di perkebunan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat lebih ke dalam dari lokasi yang terserang jamur Ganoderma ini, ternyata ada alur-alur atau, boleh dikatakan adanya kerusakan di bagian pangkal batang tadi, di tanaman kelapa sawit ini. Dan awalnya hanya segaris, lama-lama ini menyebar, dan akhirnya ini, akan merusak di bagian pangkal batang. Jadi akhirnya pangkal batangnya keropos, habis cadangan makanannya, dan akhirnya, pohon ini menjadi, mati dan bisa tumbang karena jamur Ganoderma ini.